Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 20 September 2023, pekan biasa ke-24. Hari ini peringatan Santo Andreas Kim Taejon, seorang imam, dan Paulus Chong Hasang dengan kawan-kawan, para martir Korea. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama, dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3, ayat 14-16, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Peringatan Santo Andreas Kim Taejon, imam, dan Paulus Chong Hasang dengan kawan-kawan para martir dari Korea menggambarkan kepada kita betapa pentingnya, betapa berperannya, bahkan peran sentral kaum awam dalam gereja. Kaum awam yang adalah juga orang-orang percaya. Gereja di Korea bertumbuh dan berkembang karena peran serta dan keterlibatan yang luar biasa dari kaum awam. Bahkan mereka rela mati demi imannya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Paulus Chong Hasang dengan kawan-kawannya, para martir Korea. Dan sesungguhnya, kalau kita melihat sejarah, gereja bertumbuh dan berkembang karena keterlibatan kaum awam. Gereja universal juga demikian, bertumbuh dan berkembang karena keterlibatan kaum awam. Sekarang ini, kita harus menyadari dan kita akui pula bahwa misalnya untuk gereja Indonesia, juga bertumbuh dan berkembang karena keterlibatan yang aktif dari kaum awam selain para imam, biarawan dan biarawati. Saudari dan saudara yang terkasih. Tetapi kalau kita tidak tutup mata dan kalau kita harus jujur dengan kehidupan menggereja saat ini, kita juga harus akui dari sekian banyak anggota gereja awam yang terlibat, tapi ada juga yang sama sekali masa bodoh, yang sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam kehidupan menggereja. Bahkan ada juga kelompok orang percaya yang hanya mau menuntut gereja, hierarki, atau kelompok umat beriman yang lain harus memahami dan mengerti mereka, menjalani atau melaksanakan apa yang mereka harapkan, daripada mereka ikut ambil bagian dan terlibat dalam kehidupan menggereja secara umum. Bahkan tidak segan-segan juga ada kelompok orang percaya yang hanya mau mengkritisi, entah mengkritisi hierarki atau mengkritisi sesamanya awam yang terlibat. Kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh hierarki atau sesama awam yang lain yang tidak sesuai dengan harapan-harapan mereka. Dan itu persis digambarkan oleh Yesus dan kelompok orang Yahudi sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi, apa yang dia katakan kepada mereka? Saya mengutip, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kelompok orang percaya yang tidak terlibat dalam kehidupan menggereja, tetapi hanya menuntut supaya yang lain mengerti mereka. Yang diibaratkan dengan kalau mereka sedang meniup seruling, seharusnya yang lain ikut menari, harus menari. Karena ketika mereka meniup seruling, logisnya yang lain mesti ikut menari. Jadi mereka mengharapkan seperti itu. Ketika mereka meniup seruling, yang lain harus menari. Jadi tuntut supaya yang lain mengikuti apa yang mereka harapkan. Atau
kelompok itu diibaratkan juga oleh Yesus dengan kelompok orang yang menyanyikan kidung duka dan berharap yang lain mesti menangis karena mereka sudah menyanyikan kidung duka. Jadi hanya menuntut supaya ketika mereka berbuat seperti ini, ketika mereka melakukan seperti ini, orang lain harus mengikuti apa yang mereka maui. Walaupun mereka akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang juga tidak mau mengikuti mereka. Dan kelompok ini itu diibaratkan dengan orang yang ketika berhadapan, atau orang-orang Yahudi yang ketika berhadapan, baik dengan Yohanes Pembaptis maupun dengan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis, jadi yang suka mengkritisi orang lain kalau tidak sesuai dengan konsep atau harapan mereka. Orang Yahudi misalnya mengkritisi Yohanes Pembaptis hanya karena Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum. Nah, ketika Yesus datang makan dan minum, apa mereka katakan? Ini seorang pelahap, seorang peminum, bahkan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi maunya adalah orang lain mengikuti tuntutan mereka, tetapi mereka tidak mau mengerti orang lain. Kelompok yang suka mengkritisi, tetapi mereka sendiri tidak mau dikritisi. Saudari dan saudara terkasih, sekali lagi, sebagai anggota gereja, baik awam maupun hierarki, imam, orang-orang yang ditabiskan, kita harus akui bahwa gereja kita berkembang karena keterlibatan awam. Tapi kita juga harus tetap realistis bahwa masih ada di antara kita anggota gereja yang memang tidak mau peduli dengan kehidupan gereja. Mereka punya dunia sendiri, punya pemikiran sendiri yang hanya tahu menuntut dan tahu mengkritisi, tapi tidak mau terlibat. Nah, rupanya peringatan hari ini Santo Andreas Kim Tae-Joon dan Paulus Chong Ha-sang, para martir Korea, kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk marilah secara bersama-sama, baik hierarki, baik imam maupun awam, kita bersama-sama, kita adalah anggota gereja dan mari kita membangun, ikut mengembangkan kerajaan Allah, ikut mengembangkan, membangun gereja supaya gereja terus bertumbuh dan berkembang, makin kokoh dalam iman akan Tuhan, dan kalau perlu rela mati demi iman. Tuhan memberkati.